Eh, 17 tahun hari ini, 17 tahun yang lalu ya. Hari ini 17 tahun yang lalu, 25 November 2005 berarti ya. Keris mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan dunia. Warisan dunia tak benda. Tak benda, saya nggak bingung pada benda ya, tapi dia mendapat pengakuan sebagai warisan dunia tak benda. Nah, sore ini kita mau ngobrolin tentang keris sebagai bagian dari kearifan tradisi di tengah budaya urban. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama, saya manggilnya Pak Bo. Nama lengkapnya Mas Jimmy Haryanto, tapi nggak enak kalau manggil Mas Jimmy. Biasa dipanggilnya Pak Bo soalnya di antara teman-teman. Beliau adalah wartawan Kompas dari tahun 1975 sampai 2012, berarti 36 tahun ya sebagai wartawan Kompas. Tahun 75 udah jadi wartawan Kompas tadi. Salim gitu ya Pak. Lalu yang kedua, Mas Rio Danumurti, aku manggilnya Mas apa? Mas aja ya? Om, oke. Penulis buku budaya yang pernah bareng dengan Pak Boy tulis buku Kris Sunda ya Pak? Sama di majalah Kris juga. Edan. Berdua di majalah Kris. Bikin majalah kita. Segitunya ya? Iya. Luar biasa. Yang ketiga Mas Doni Garal Adian, dosen filsafat dari Universitas Indonesia yang barusan tadi kita ngosipin sama Pak Bu, konon beliau penghobi baru Kris, tapi nggak mau bilang koleksinya berapa banyak. Selamat sore Mas Doni, Mas Rio, Pak Bu. Ini sebelum ngobrol lebih jauh, saya ingin mengungkapkan ini pandangan awam ya. Saya mewakili orang awam gitu. Ya. Saya juga sebenarnya agak bingung kenapa ia menyuruh saya nge-host soal masalah keris gitu, dan agak-agak baru tahu belakangan, keris. Saya pikir mau ngomongin kearifan lokal apa kebaya gitu ya, makanya saya pakai kebaya, nggak tahu keris. Oke ya udahlah, mungkin ini suratan takdir. Kalau saya tuh ketika mendengar keris gitu ya, itu sesuatu yang sifatnya ya tahu itu bagian dari budaya, tapi ada yang aura ngeri-ngeri sedap gitu loh. Itu suatu apa ya, suatu benda yang punya image, citra yang berbau kekerasan, sekaligus mistis. Itu yang kita yang ada pertama muncul di kepala ya, top of mind. Tapi lalu di sini perbincangannya salah satu briefingnya adalah bagaimana membuat keris relevan di kalangan muda. Oh ya, gitu kan? Emang apa bisa ya? Tapi aku pengen tahu dulu sebelumnya, keris ini kalau yang saya pahami adalah identik dengan kebudayaan Jawa. Tapi apa benar sih? Apa benar keris itu identik dengan Jawa? Nah, Mas Rio deh duluan. Sebagai pendiri majalah keris. Terima kasih. Sebenarnya keris tidak hanya di Jawa ya. Memang dari Aceh bahkan Aceh yang tidak ada itu hanya di Flores ya, Flores, Papua itu nggak ada. Tapi memang kalau di Aceh sendiri ada keris, terus ke timur ya, terus sampai Lampung, sampai Jawa apalagi ya, di Kalimantan ada, Sulawesi Selatan juga ada ya. Jadi keris itu sebenarnya ya asli Indonesia ya, Nusantara lah. Memang istilahnya berbeda-beda ya di dalam keris itu ada. Kalau misalnya kalau di Jawa, misalnya di Sumatera lah, jadi nama-namanya berbeda. Karena kalau di Jawa memang lebih, nggak tahu ya orang Jawa kerjanya kurang banyak kali. Jadi nama-nama rincian ya, nama-nama di dalam keris bagian keris semua bernama. Oh gitu. Ya, jadi kalau di Sumatera saya kira ya ada yang bernama, ada yang enggak. Waktu saya sama Mas Jimmy menulis buku Melayu itu kesulitan, terus terang mencari apa ya istilah yang kalau di Jawa ada namanya.
meskipun sekar kacang itu di sana nggak tahu namanya apa. Tapi kalau di daerah lain itu, kalau di Bugis di Sulawesi Selatan ada nama-namanya. Tapi kalau di daerah lain saya kira nggak ada. Ya. Jadi, agak unik juga, mungkin orang Jawa kurang kerjaan jadi dia buat diberi nama. Ya, kemudian, Maksudnya bagian-bagian dari tubuh keris itu anatominya dia punya nama-nama sendiri? Iya, ada 38. Hah? 38? Iya, Wow. misalnya bonjo itu kancing ya, kalau di bahasa Melayu kancing yang paling bawah itu. Tadi itu namanya bonjo, kalau depan namanya sirap cecak. Terus perut yaitu anu ya, weteng, terus ada ekor. Terus nanti di ekornya tuh ada namanya boneng. Kayak gitu lah, banyak sekali. Itu kalau dihitung secara detail ada 38 tahu saya. Malah ada yang bilang 42. Tapi ya oke lah, kalau garis besarnya hanya sekitar 17. Jadi itulah, mungkin masih mau nambahin. Kalau maksud saya keris itu sendiri, definisi keris itu sendiri apa yang benda apa yang bisa dianggap keris, mana yang samurai, mana yang golok, nah itu gimana tuh? Ini waktu Indonesia mengusulkan keris sebagai salah satu heritage Indonesia, itu akhirnya ketemu definisinya. Nah sekarang kalau kita membuka di internet, keris definition UNESCO, nah itu udah jelas itu. Jadi Apa itu? apa yang namanya keris? Keris itu adalah ya both weapon and spiritual object. Spiritual Itu ya. Oke. Itu jadi zaman dulu traditionally itu dipakai untuk spiritual object, tapi juga dulu sebagai senjata ya. Dua itu. Terus apalagi yang disebut keris? Nah, keris itu yang selain itu tidak bisa disebut keris. Keris itu harus asimetrik. Jadi asymmetric dagger from Indonesia. Jadi kalau tidak asimetrik itu bukan keris. Bentuknya tuh antara buntutnya apa ya? Kalau ada bilah begini, itu di kaki yang kiri sama kanan itu beda. Depan belakang beda. Terus bentuknya ya asymmetric dagger. Terus both weapon and spiritual object. Lalu ada lagi bahwa dia harus punya condong leleh. Condong leleh itu kalau bahasa Jawa ya, condong itu condong, leleh itu seleh. Dia bentuknya keris itu pasti akan nggak simetrik dan condong ke depan. Itu ciri khas yang harus dimiliki oleh keris. Jadi both weapon and spiritual object, lalu harus punya condong leleh, ya, miringan. Dan sebetulnya ada lagi persyaratan. Kalau bentuknya seperti itu, tapi proses pembikinannya itu dicetak di pabrik, ya. Ayo bukan keris, itu namanya bukan keris, bukan keris. Jadi harus ditempa. Harus ditempa. Jadi syaratnya itu banyak. Jadi ada kalau zaman dulu itu bisa menjadi spiritual object, tapi juga sebagai senjata dulu ya. Terus punya condong leleh, punya kemiringan. Jadi kalau ditaruh berdiri, misalkan kita taruh berdiri, kerisnya berdiri itu bukan lurus begini, tapi pasti miring. Bisa berdiri dia? Bisa. Itu imbang karena memang itu imbang. Kalau ditaruh di garan itu kalau kita cari keseimbangan dia akan berdiri sendiri. Jadi bukan karena magic, bukan kalau itu bukan itu ini karena keseimbangan ya begini. Fisika ya kayaknya. Nah, ya seperti itu. Nah, terus ada persyaratan yang harus itu adalah harus ditempa lipat. Nah, yang istilahnya ditempa lipat itu kalau ada tumpukan besi, jadi paling luar itu besi di lapis-lapis. Lempeng-lempeng besi, itu namanya tuh ya dibikin gebingan. Gebingan itu nanti dipijar di api yang sekitar 1000 derajat gitu ya. Nanti meleleh, ditempa. Habis itu memanjang, dilipat. Ditempa lagi memanjang, dilipat. Oh, kayak bikin pastry. Betul. Iya. Betul. Oh, Betul sekali kayak bikin pastry. Nah, kalau kalian bikin pastry, itu kan tadinya tebel lipatannya, itu dikempesin lagi. Iya. Nanti kalau sudah kempes, kalau diiris itu lapis-lapisannya tuh ada motif Rongga-rongga. kembang. Wow, kayak croissant. Oh iya, kalau itu gosong, tapi kalau besi
Besi itu nanti ada motif-motif kembangnya itu yang disebut pamor. Pamor. Jadi ada gambar-gambarnya di bilah itu. Nah, Itu terbentuk secara alami ketika dilipat dan ditempa. Nah itu kalau bikin pastry tadi, itu kalau kalian tempa gitu ya, plak sampai akhirnya roti lapisnya itu tipis. Kalau diiris di bentuk pisau gitu ya, itu nanti kembang-kembangnya itu motif itu. Karena tadinya kan garis-garis bersusun. Tapi kalau dipukul tidak rata itu lama-lama jadi motif kembang itu. Kurang lebih seperti itu. Wow. Nah, sekarang ini filosofi dulu. Itu proses pembuatannya seperti itu. Jadi yang penting bukan cuman bentukannya seperti apa. Misalkan dia bisa asimetris, dia bisa condong leleh. Tapi kalau proses pembuatannya tidak melalui cara seperti itu, bukan keris. Dia tidak dianggap dengan keris. Tidak dianggap keris. Kenapa definisi itu penting? Lah kan Sebenarnya. tadi kamu tanya pertama apa? Ya, Tosanaji. Tosanaji bagian dari penempaan yang dilipat-lipat itu kenapa itu tuh penting segitu loh? Secara fisik, kalau secara fisik, besi itu akan menjadi punya value apa proses itu sebenarnya? Ada gitu dua kacamata yang bisa melihat ya. Spiritually and secara objektif apa ya. Secara objektif kalau besi itu dipanasin di api 1000 derajat lebih dan akhirnya itu bukan mencair tapi meleleh ya. Meleleh terus ditempa, itu lama-lama dia akan bersih dari pengotor. Jadi karbon itu pada lepas dari ferrum, lepas dari ferrum, terus lama-lama menjadi besi yang murni, mesti yang murni lah. Oh. Jadi tadinya misalkan besinya itu 1 kilo, kalau ditempa dengan perapian seperti itu paling cuma menjadi paling berapa on gitu. Termasuk yang dilipat-lipat tadi itu. Ya dilipat-lipat itu. Terus dalam arti spiritual itu yang namanya tuh pencucian. Bukan money laundering ya, bukan money laundering tetapi dicuci, dibersihkan dari pengotor. Nah, kalau secara spiritual ya besi itu menjadi bersih, besi itu menjadi suci. Besi menjadi suci karena dibersihkan oleh api itu kan Brahma ya kalau di Bali ya, di Bali dia api itu Brahma. Jadi dicucikan sehingga besi itu menjadi besi suci terus disebut tosan aji. Tosan aji itu karena besi yang sudah dicuci secara berulang-ulang di api, dimurnikan dan ditempa lipat, maka disebut tosanaji. Kalau keris tidak melalui proses itu, ya bukan tosanaji. Souvenir. Lating. Lating. Ya kurang lebih seperti itu ini. Kalau filosofi monggo. Nah, aku pengen tahu insight dari Mas Doni yang Mas Doni pelajari sejauh ini sebagai pemerhati keris. Baik. Dan mempelajari pasti kan beda ya kalau dosen nguliknya. Oh, enggak, saya yakin. Saya cuma penghobi saja. melihat definisi itu dan proses pembuatannya. Ya. Lantas apa artinya sih sebenarnya kalau menurut Mas Doni keris ini? Value-nya bukan hanya pada bendanya, tapi pada kebudayaan secara keseluruhan dan peradaban. Jadi tinggi rendah peradaban itu ditentukan oleh seni olah logam. Oh. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau masih gerabah, ya masih kayu-kayu lah itu masih awal-awal lah. Tapi batu, ketika satu bangsa sudah memiliki seni olah logam yang sangat sophisticated, itu berarti bangsa itu sudah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi. Unggul. Gitu. Nah kalau buat anak-anak muda mungkin ingat film Black Panther tuh. Dalam film Black Panther itu kan ada meteor jatuh, yaitu vibranium. Dan vibranium itu mengubah satu komunitas di Afrika menjadi sangat advance gitu. Sangat sophisticated. Nah ini kurang lebih sama nih. Bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya mineral. Titanium, ya, iron ore, ya, nikel. Nah kekayaan mineral itu kemudian diolah sedemikian rupa ya menjadi apa yang kita kenal sebagai keris. Tapi bedanya pertama, kalau di barat ya membuat senjata itu untuk menciptakan kematian saja ya. Tapi kalau kita Nusantara membuat senjata dalam hal ini keris itu untuk memeriksa kehidupan.
Memeriksa kehidupan. Memeriksa kehidupan, maksudnya apa ini? Jadi kalau kita tadi dikatakan ya, setiap detail dari keris itu ada maknanya. Jadi bangsa kita ini bangsa yang kaya semiotik itu. Ya. Jadi mulai dari warangka, pamor, gande, gonjo, pesi, semua ada maknanya. Artinya bangsa inilah bangsa yang berpikir gitu. Dan tidak berpikir permukaan. Tapi berpikir sesuatu yang dibalik apa yang fisik. Mencari sesuatu yang lebih fundamental daripada sehari-hari. Kira-kira begitu. Ya, apapun ya bangsa ini sebenarnya sudah sekian ratus bahkan ribu tahun itu adalah bangsa yang gemar segala sesuatu yang dalam, craft, kemudian bermakna gitu ya. Jadi keris itu tidak hanya senjata ya, tapi juga menunjukkan ketinggian peradaban kita. Ya. Nah, kalau kita bicara keris maka yang penting untuk disampaikan juga tadi spiritual ya and material object gitu kira-kira ya. Nah, narasi yang bisa dibangun tentang keris itu banyak sekali ya. Ada narasi mistis lah, narasi historis lah. Tapi ada narasi-narasi baru tentang keris yang saya sendiri baru tahu ketika kemudian berinteraksi dan berdiskusi mengenai keris. Jadi ada seorang ahli teknologi pertanian UGM ya yang menciptakan pupuk organik. Ya. Dan pupuk organik ini berbasis mikrobia. Dan mikrobia itu ya dia lahirkan dan dia mengatakan dia dengan mikrobia itu dia merendam keris tapi dia hanya 2. Kalau nggak pamengkan jagat, sengkelat. Jadi hanya 2 itu yang bisa. Karena menurut dia, physically, kedua keris itu memancarkan radiasi yang mengamplifikasi mikrobia. Bayangkan. Oh ya. Dan mikrobia itu adalah bahan dasar pupuk organik yang sudah diuji coba di Brebes, meningkatkan produksi berambang dari 1.000 meter itu, yang tadinya kuintal menjadi ton. Nah jadi gini loh, maksud saya penjelasan ilmiahnya gimana itu radiasinya? Radiasi apa? Radiasi saya sendiri jadi pengen mempelajari itu. Ya kan? Saya bilang ini ada risetnya enggak? Ada, karena ini menarik. Artinya apa? Dari sebilah keris yang kita bicara selalu mengenai masa lampau, ternyata berguna untuk masa kini. Ya. Dan juga bicara tentang ke depan. Karena apa? Ya, Mbak. Generasi kita ini semua kan akan hilang ini. Keris-keris yang ada di kita semua ini suatu kali akan diwariskan ke anak-anak kita. Keberatan image. Nah kalau anak-anak kita itu lebih gandrung K-pop ketimbang warisan budaya sendiri, ya keris-kerisnya nanti tidak akan dilestarikan. Dijual, dibelikan karcis Blackpink. Gitu loh. Generasi kita ini habis kok. Akan diwariskan ini keris-keris kita. Keris-keris saya semua akan diwariskan ke anak-anak saya. Kalau anak-anak saya tidak mengerti keris, ya, tidak suka, menganggap itu obsolete, tidak relevan. Takut, Mas. Takut. Iya. Ya, dianggap wingit. Ya, segala macam. Lalu siapa yang akan merawat keris-keris kita-kita ini yang ada di sini yang kolektor-kolektor keris ini? Kalau anak-anak sekarang sudah lebih cenderung ke budaya yang pop, masif, ya, dan kekinian gitu, ya. Ini saya kira pekerjaan rumah, saya kira ini yang penting untuk disampaikan di forum ini bagaimana anak-anak muda kita itu bisa menggandrungi keris. Karena kalau tidak, ya meskipun sudah dicatat sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, ya. Tapi suatu ketika generasi kita tidak akan kenal keris. Keris itu akan menjadi sesuatu yang masa lalu dan tersimpan di gudang. Sejauh ini hanya dimiliki oleh pribadi-pribadi ya, nggak ada museumnya ya? Ada museum, tapi saya kira kalau ini kemudian tidak ada satu gerakan untuk mencintai budaya kita dalam hal ini keris, ya akan ditinggalkan. Ya, museum bisa digusur dijadiin mall. One day gitu loh. Kalau kita tidak membangun rasa cinta itu yang
saya kira penting. Jadi bayangkan bahwa keris ini adalah puncak peradaban kita, ya kan? Beberapa ahli mengatakan seni tempanya itu bahkan ditiru oleh NASA gitu. Untuk kemudian menciptakan ya bahan tahan panas untuk pesawat ulang-alik. Ini ada yang mengatakan demikian. Artinya gini loh, kalau ngomongin keris itu nggak habis-habis. Semua bisa diomongin. Lah orang pupuk organik aja bisa bicara keris dari sudut pandang radiasi gitu. Ya. Belum lagi dari sudut pandang spiritualnya. Wah, banyak yang bisa bicara mengenai itu. Dari sudut pandang seni tempanya. Wah, banyak yang bisa bicara mengenai itu. Jadi dia menciptakan diskurs yang perpetuating. Jadi terus-menerus menjadi gitu. Jadi kekayaan bangsa kita yang memang tidak dimiliki, maka UNESCO memberi pengakuan. Hanya kita yang memiliki itu. Ada kekhasan, ada keunikan, karena unik harus didefinisikan, ya harus diberi kriteria supaya kita punya pembeda gitu. Ya, apa bedanya antara keris dengan misalnya Samurai, pedang atau katana begitu. Ya, pasti ada pembedanya dan ini yang harus dibuatkan garis demarkasinya. Saya kira itu, Mbak. Mas Doni mulai meminati soal keris ini sejak kapan? Apa pemicunya? Begini, kebetulan saya ini dari pihak ibu, itu kan masih memang Trah Mangkunegaran. Jadi saya ada satu keris warisan dari Mbah Kakung saya. Ya dikasih ke ibu, ibu kasih ke saya. Tapi kan karena kesibukan duniawi ini, nggak sempat saya merawat dan menguri-uri budaya melalui keris, kira-kira begitulah. Ya, jadi saya taruh begitu aja. Okay. Nah, pas saat pandemi kebanyakan WFH gitu. Jadi waktu luang itu memang penting. Kalau kita dijebak pada rutinitas, tidak ada waktu untuk kontemplasi dan merenungkan hal-hal yang bersifat kebudayaan. Kira-kira itu, Mbak. Usianya berapa ratus tahun itu keris peninggalan? Mataraman lah itu. Mataram Sepuh lah, Mataram Sepuh. 8 Mataram Sepuh itu awal-awal, iya 18 ya, 18. Nah, sudah 18. Hanya disimpan di lemari saja? Di gudang. Di gudang? Di gudang. Baru setelah saya ada waktu, ya saya warangi lagi. Apa itu keluar. warangi itu? Warangi itu proses, sehingga pamornya keluar. Karena kalau sudah lama kan karat, hilang pamornya. Oh, I Gitu, see. harus diwarangi lagi dengan satu proses tertentu, ya maka dia keluar lagi pamornya. Gitu. Nah, itu saya yang orang awam ya, nggak ngerti apa-apa Jadi tentang mungkin dari keris. Bapak ini yang bisa menjelaskan. Iya, kelihatannya kalau memang punya keris itu PR-nya banyak banget gitu loh, PR-nya berat. Ngerawatnya bukan sekedar kayak dibersihin doang atau dilap-lap, tapi semacam ada hal-hal lain yang mesti dijalani gitu loh. Bener gak sih Pak Bo atau Mas Rio mungkin? Sebenarnya kalau keris tuh ya nggak terlalu seperti pertanyaan Mbak Sari tadi, ngerawatnya berat gitu ya. Masa Enggak. sih? Sebenarnya prinsipnya keris itu seperti yang Mas Roni bilang tadi, itu merawat tuh jadi gini kan, itu kan bendanya dari besi ya, logam, dia gampang berkarat. Jadi kalau nggak dipelihara, karat itu bisa menjalar kemana-mana dan keropos kan. Kalau itu banyak yang orang abai terhadap pemeliharaan keris itu gitu, dari warisan karena dia nggak paham didiamkan, tahu-tahu dibuka sulit ya, lengket dengan kayunya itu, warangkanya itu, sehingga ya ketika dibongkar begitu ya, karena nggak bisa ditarik, udah rusak. Nah jadi merawat keris itu prinsipnya sebenarnya memperhatikan supaya karat itu tidak ada. Nah, Itu yang utama. ya. Perawatannya berarti hanya sekedar perawatan fisik ya? Yang seperti Mas Doni tadi, jadi memang kalau zaman dahulu kala, orang Jawa atau orang leluhur kita zaman dulu, kalau punya hajatan tuh selalu dipaskan dengan sesuatu untuk memberi makna gitu loh. Biasanya dulu satu suro gitu ya, satu Muharram. Nah itu sebenarnya hanya untuk pemaknaan, sebenarnya mencucinya kapan saja. Tapi kan ya paling enak kan gitu kan, kalau saya pribadi ya tiap 3 bulan yang kelihatan karat saya bersihkan gitu loh. Jadi rutin aja, memberi makna sendiri aja. Dan mencucinya nggak terlalu sulit, cuma kadang-kadang kan kita butuh keahlian yang relatif agak ya, karena kalau enggak ya rusak. Jadi
Jadi pemeliharaannya ya gitu tadi, dites apakah kelihatan secara kasat mata itu agak kekuning-kuningan orange gitu ya di bagian tertentu. Nah itu ini kita harus waspada. Biasanya kalau udah begitu ya kita bawa ke tukang tukang cuci keris, jadi Ada. Oh, wow, ada salonnya. 100.000 ya per bilah ya. 100.000. 100.000. Jadi itu nanti direndam dalam, kalau orang dulu pakai air kelapa, kasih jeruk nipis, direndam 24 Air kelapa, jam. jeruk nipis. 24 jam. Nah, itu nanti hilang semua. Nah, itu sebenarnya asam sitrat ya. Harus secara alami. Ya itu alami. Nggak bisa pakai cara, maksudnya dengan obat-obatan kimia enggak ya? Asam sitrat ada yang kimiawi ada, tapi Oke. saya kira belum ada penelitian, jadi orang khawatir. Kalau itu kan jelas aman. Nenek moyang kita pakai cara tadi air kelapa, tak kasih itu. Malah saya dengar kalau di Malaysia tuh dimasukkan ke batang pisang yang tua itu, ditusukkan sampai tembus gitu, didiamkan. 2 kali 24 jam nanti cabut udah agak putih. Nah, itu sebenarnya kan di situ ada asam juga kan. Nah, prinsipnya menghilangkan karat. Jadi kalau dia udah putih, nah nanti diwarangi itu sebenarnya diberi arsen. Di apa? Arsenik, dikasih larutan arsen campur jeruk. Nah, supaya apa? Besinya itu menjadi warna hitam. Nah, nanti Serem besi Mas? Nah, pamornya itu muncul. Kalau nusuk orang itu ngasih racun juga kan sekalian ya? Karena warnanya pamor itu kan warnanya beda ya. Beda dengan besi. Jadi kalau di arsen di warang itu besi menjadi hitam. Sementara itunya menjadi putih, jadi kayak batik. Nah, itu ada 2 pamor tuh jenis, yang satu pamor tiban, yang satu rekan. Rekan tuh didesain, direkayasa ya. Dengan sengaja. Nah, yang contoh Mas Jimmy tadi. Oh, kalau yang itu pamor alamiah terbentuknya alamiah. kan? Oh, Nah, I see. biasanya jadinya namanya pamor wos putah atau beras tumpah. Nah, itu sebenarnya ya gitu, orang zaman dulu selalu yang kita tuh kan selalu kemakmuran ya. Sebenarnya doa kan itu. Jadi seperti Mas Doni bilang, memang ngomongin keris dari sisi manapun nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Pamornya itu bisa banyak sekali. Sangat banyak. Terus Tapi benar nih, perawatannya tuh hanya perawatan yang sifatnya sangat fisik. mudah. Saya pribadi Nggak ada perawatan secara spiritual, mengingat ini spiritual object gitu. Itu pribadi masing-masing Itu ya. pribadi masing-masing. Masing-masing. Tapi bahwa secara umum supaya anak-anak saya ajarin kok keris nih. Saya pakai minyak singer itu aja supaya nggak karat. Apa itu? Minyak jahit, mesin jahit. Oh, ini mesin jahit singer. Ya, mesin jahit kan ada minyaknya khusus tuh. Itu pakai itu aja. Supaya dia nutup pori-pori sehingga dia tertutup dari udara, nggak oksidasi ya, Tidak nggak teroksidasi, karat. oke. Paling gitu aja. Kalau mau agak wangi ya beli biang minyak yang basicnya minyak melati, mawar, biar wangi. Jadi ya itu yang sering orang takut kan. Begitu. Tapi yang sebenarnya pengen saya sampaikan di forum ini tuh tentang anak muda. Memang selama ini atau era yang agak lama agak dekat dikit Pak. Ininya agak dekat, agak majuan dikit. Soalnya ininya nggak biar kedengeran. Oh, oke. Gitu. Jadi selama ini tuh banyak sekali misalnya dalam tayangan sinetron gitu ya. Seolah-olah keris itu hubungannya sama dukun. Iya kan? Atau sama, ya begitulah. Klenik hal-hal yang irasional gitu loh. Jadi kalau hal-hal yang mistik seperti itu, seperti saya ingat almarhum Arswendo Atmawiloto, saya ngobrol gitu. Ngomongin keris itu kalau nggak ngomongin mistiknya seperti kita ngomongin meja, nggak ada sesuatunya. Nah itu kan private ya, artinya sangat pribadi. Tapi bahwa keris itu dari sisi manapun, mau ngomong esoteris maupun eksoterisnya menarik gitu loh. Cerita-cerita yang irasional tuh banyak sekali dan menarik. Cuma sayangnya itu diadopsi di sinetron-sinetron sebagai mengeluarkan api, begitulah. Ya menurut saya menjadi anak muda tuh, saya punya pengalaman ketika saya pensiun dini dari sebuah TV gitu kan. Saya ikut pasar seni ITB sehari gitu ya, jualan keris saya. Itu rata-rata anak-anak muda itu jaraknya 2 meter sambil lihat, tapi mengerumuni gitu. Pak itu nggak berbahaya, enggak sini, nggak apa-apa ini kamu. Itu membuktikan bahwa generasi muda itu anggapannya itu mistik. Saya bilang kamu pegang ini besi biasa. Ini yang sering saya dengar ya, ada yang ada isinya,
tanda kutip ada yang enggak gitu. Nah kita kan nggak bisa tahu mana yang ada isinya mana Ya, yang enggak. yang Itu ada real isi- nggak sih, beneran Yang nggak ada sih? isinya mah enggak tuh yang megang tuh perutnya udah isi atau belum. Tapi maksudnya ada isinya Saya kira tuh ya bener sepanjang nggak saya main-main keris ya sudah. Hah? Saya udah lupa emang saya dari Jogja jadi memang dari muda emang senang keris ya. Setahu saya nggak ada itu. Saya misalnya, wah ini apa keris misalnya yang apa buntel mayit itu pamor itu miring begitu. Ya, itu harus orang yang khusus katanya megang. Lah saya itu dikasih oleh bapak saya itu keris pamor miring kok. Loh, Pak, wah nggak usah percaya gitu-gitu. Nah, kalau di Jawa itu mitosnya itu khusus, kalau nggak khusus orangnya bisa sakit, bisa sial. Iya. Tapi di Lombok itu membawa keberuntungan. Buntel mayit, padahal bukan mayit itu artinya mayat miring sebenarnya. Buntel miring dia. Tapi salah ucap soalnya mayit itu jenazah. Nah itu kadang-kadang bahasa Jawa lama itu diartikan di zaman sekarang berbeda. Jadi ada dua hal memang. Kita dicitrakan buruk oleh sinetron-sinetron masa lalu ketika sinetron tuh begitu merajai TV-TV kan. Nah itu saya Mas Jimmy sebagai pelestari budaya keris gitu, wah kerepotan menghadapin itu. Kerepotan melunturkan stigma. Tapi ada untungnya jujur saja seperti zaman dulu kan suka hunting ke kampung-kampung itu. Itu banyak yang disingkirkan diselipin di dinding rumah dapur belakang karena takut. Nah, kita bisa beli murah kadang-kadang ini bawa gitu, kita senang aja. Oh. Jadi itulah stigma bahwa itu mistik, ada isinya itu menurut saya nggak benar. Menurut saya ya sangat subjektif. Selain sinetron tapi kita punya legenda yang memang sudah Oh tua iya. lebih tua dari sinetron, legenda keris Empu Gandring misalnya. Ya itu betul, Itu memang kan ada sangat itu cerita-cerita rakyat ya. Kuat gitu. Tapi bahwa di zaman modern pun seperti Keraton Jogja gitu ya, pergantian suksesi raja gitu, itu kan selalu ada Keris. ada pertandanya. Putra-putra sultan yang memegang Kiai Joko Piturun, nah itu jadi calon raja itu. Pasti putra mahkota, kira-kira gitulah. Nah itu kan sebenarnya ayah mau saya kasih ke si A aja Pak, karena dia yang akan jadi raja. Nah itu sering terjadinya bunuh-bunuhan zaman dahulu kala, suksesi itu karena itu. Jadi keris itu bukan karena kerisnya Kiai Joko Piturun sakti, bukan. Tapi itulah simbol ya suksesi gitu. Dan di Bugis kata Pak Ube ya, mengarang buku Bugis itu, keris itu bisa menggantikan yang nyuruh kok. Misalnya nih saya Bisa menggantikan? yang memerintah, raja, pemegang raja. Saya rajanya, saya nggak ada. Saya serahkan Mas Jimmy, pimpin itu prajurit. Itu pakai keris itu semua takut. Itu sudah perintah raja itu. Iya, saya pernah dengar ijab kabul aja lakinya nggak bisa datang, kerisnya aja bisa katanya. Iya. Benar nggak sih? Jadi Mbak Sari, jadi memang saya lebih menyoroti tentang ke anak muda ya memang tantangan berat karena ya itu memang unsur-unsur mistik itu harus dihilangkan dulu. Apa itu cerita itu? Karena sebenarnya enggak, karena keindahan seperti Mas Doni bilang tadi memang luar biasa. Saya sendiri kalau ditanya secara spesifik itu ya sulit, misalnya seneng kok lah, bagus, asimetrik, cantik gitu loh, keren gitu loh ya. Buatnya juga luar biasa sulit sekali bikinnya. Ya, Unik gitu loh, jadi unik. Pernah belajar bikinnya nggak Pak? Nah, Pak Boy ya? Pernah ya? Mas, ya nonton, saya sering nonton lah. Monggo Mas Imi cerita tentang Kalau membikin keris itu sekarang sudah dibikin ya. Di Jakarta tuh satu-satunya ya yang ada itu di Taman Mini. Waktu itu dibikin oleh teman, empunya ada di sini, ada, sebetulnya ada. Nah di Taman Mini itu waktu itu kita rame-rame ya membuat tempat pembikinan keris, terus dikasih tempat, lokasi, kita tiru. Jadi tempat untuk nempanya itu juga kita mencari besi, paron untuk landasan tempa itu, paron kuno. Kita dapat dari Jawa Barat, terus dipakai di situ. Teknik-teknik membakar segala macam kita baca, kita pelajari dari kitab yang ada di Keraton Solo, itu namanya Serat Pandameling Duwung. Jadi ada catatan, itu abad 19 ya, yang isinya itu
bagaimana caranya membuat keris, termasuk perapiannya itu bagaimana, terus bahannya tuh ukurannya berapa, itu ada sebetulnya di catatan. Sebetulnya tulisannya itu bahasa Jawa tapi sekarang sudah diindonesiakan. Nah waktu itu di Taman Mini kita bikin dan sengaja waktu itu semua dicatat sehingga nanti efeknya setelah misalkan ditempa atau dipanasi sekian derajat, terus dipukul sekian kali, terus bahan misalkan ya, waktu itu yang dipakai bahan tuh sempet yang baja rambut itu, sling apa namanya tuh, rantai baja dari rambut itu kan sangat sulit. Itu di sini ada namanya mastok ya, mastok itu dia berhasil menempa, itu bagaimana baja rambut itu ditempa di penempaan seperti itulah. Waktu itu kita catat dengan metodologi yang dipakai orang lama dulu itu. Nah terus akhirnya berhasil. Sudah ada kalau nggak salah Mas Tok itu bikin 18 keris dan cukup bagus. Oh, okay. Cukup bagus dan teknologinya kalau dicetak nggak mungkin karena lipatannya tuh sampai ribuan. Layersnya sampai ribuan. Layers sampai ribuan. Jadi kalau misalkan 20 layers terus dipotong, jadi bukan dilipat tapi dipotong, ditumpuk lagi, ditimpa lagi. Udah 40 layers. Terus nanti dipotong lagi, ditumpuk lagi, udah menjadi 80 layers. Jadi bisa ribuan layers. Waktu itu di Taman Mini dibikin yang terbanyak itu 10.000 layers. Jadi tombak terdiri dari 10.000 layers. Itu yang dibikin Mas Tok waktu itu. Itu berapa lama satu keris bikinnya? Karena kita memakai manual ya, tempa manual, artinya tuh empu tuh dia pegang pukul besi yang kecil, yang gede itu, pukul besi gede itu panjaknya. Panjaknya tuh ada 2. Jadi panjak tuh pembantu. Jadi yang empunya tinggal nuting. Nih ditunjukin ini ditempa gitu ya. Dipukul ditempa, berapa kali tempa gitu. Nah itu ya makan waktu lama lah. Kira-kira seminggu aja belum selesai. Untuk urusan nempa aja kan? Nempa dan menyelesaikannya tuh seminggu lebih. Mas Tok itu kalau nggak salah waktu itu bikin sekitar 10 hari lah. Ya, Empu Gandring itu waktu itu setahun mintanya sama Ken Arok. Ya kalau itu zaman itu ya. Gila ya. Itu pakai puasa gitu segala nggak? Iya. Kalau di Jogja, itu? Pak Yakob tuh punya tuh. Lah waktu itu aku ingat Pak Yakob waktu itu pesan urutan kesekian yang membikin tuh Pak Leknya Pak Karjono ya. Pak Karjono itu dulu salah satu bagian sirkulasi di sini. Itu antrian keberapa itu kalau nggak salah 2 tahun ya antrinya tuh. 2 tahun antri dan waktu itu bikin kerisnya sampai jadi Pak Empu Jeno dari Jogja. Nah itu mereka masih pakai puasa, masih pakai ritual-ritual dengan sajian itu masih yang di Jogja itu masih ada. Nah sekarang lebih praktis ya, kalau di Madura itu ada yang kelas-kelas yang memang dibikin secara massal untuk dukun, untuk paranormal, tapi ada juga yang untuk souvenir. Tetapi ada juga yang serius, yang dibikin serius. Nah itu masih manual ya, di Madura masih manual. Di Yogyakarta itu ada seorang muda, umurnya masih 20-an sekian. Dia membuat besalen keris, tetapi alatnya karena dia tidak mampu membayar panjak. Panjak itu satu panjak kalau sehari 300.000. Dia membuat bahan keris 5 hari aja udah 1,5 juta. Dia nggak mampu membayar, akhirnya dia membuat mesin dari roda mobil diputer, terus menggerakkan per mobil, akhirnya menjadi alat tempa. Dia bisa membuat keris itu dalam 5 hari udah bagus, udah tempanya bagus. Namanya Puryadi. Nah itu di Gunung Kidul. Masih tetap memenuhi definisi keris ya? Masih karena dia tempa lipat dan dia juga ritual, dia pakai ritual. Dia tetap pakai ritual meskipun alat yang dipergunakan pakai mesin bikinan sendiri. Ya, mesin bikinan sendiri. Pakai kompresor memutarkan roda kayak roda ban gitu. Roda ban nanti menggerakkan alat,
terus nanti gerakannya diatur menjadi begini. Sudah Namanya banyak mesin kejelik. yang pakai cara seperti itu, Pak Bu? Tidak hanya beberapa itu. Hanya beberapa. Rata-rata sekarang masih manual. Berapa banyak pembuat keris sekarang? Pembuat keris kalau di Madura itu ratusan. Enggak, maksudnya se-Indonesia. Apakah semakin regenerasinya tuh terhambat atau bisa Ada bagus banyak. ya? Kalau di Indonesia yang membuat secara tradisional ya mungkin lebih lah dari 100 mungkin lebih. Itu kan Oh. di Madura itu banyak ya. Kalau di Madura itu bahkan ada spesialisasi di Desa Lenteng itu mereka hanya menempa. Terus nanti di Aeng Tong Tong itu yang dia menggerinda. Heeh. Dari ibu, dari anak segala macam mereka ada yang menggerinda juga. Menjadi kayak ban berjalan di industri I see. rumah tangga ya. Menarik ya, berarti industrinya hidup dong. Oh hidup sekali. Untuk apa? Berarti untuk sekedar kelangenan di koleksi? Di sayap atau kiri, apa? di sayap kiri kanan ini mereka pada jual keris loh ini. Heeh, itu orang beli untuk dikoleksi aja atau apa? Ya dikoleksi dan ada juga yang untuk souvenir. Oh. Ada juga yang untuk pusaka beneran di keraton ada. Jadi cara pembikinannya tentu masing-masing. Masing-masing nggak semuanya Menarik sama. Ya kok bisa ada perkiraan angkanya itu per tahun Ada. produksi keris Jadi berapa di banyak? Madura itu sebulan industri, bukan sekarang menjadi industri ya, industri keris itu 5.000 bilah per bulan. 5.000 per bulan. 5.000 itu seorang peneliti waktu itu ya, teman siapa namanya, salah satu orang Jogja lah ada ya Saya waktu jadi itu. ingat ini budaya Madura caro. Ada hubungannya nggak dengan itu? Itu kan alatnya beda. Beda ya, golok Beda, kan itu ya. itu pakai celurit ya. Tetapi kalau keris itu yang hebat lagi itu di Madura itu sudah menjadi industri yang bisa diekspor. Oh. Artinya tuh diekspor tuh ya tidak terlalu kayak sekarang diekspor secara resmi enggak, tetapi melalui jalur ya. Itu di Malaysia saya lihat itu kalau ada di salah satu di Kuala Lumpur itu ada salah satu pasar yang saya lihat yang di situ tuh banyak keris dari Madura, tetapi disandangi atau dikasih pakaian Melayu. Oh, I see. Itu di Kuala Lumpur ada. Terus kalau yang pesanan-pesanan Belanda gitu ya, di Belanda itu banyak juga. Orang-orang Belanda ada selain suka yang lama, juga mereka juga pesan baru. Dan jangan salah kalau di Belanda itu mereka londo-londo itu mencuci keris itu sendiri. Mereka jago dan mereka juga banyak pesan dari sini juga gitu loh. Pusaran produksinya berarti Madura. Madura dan di Jogja ada. Di Jogja itu di selatan di Bantul ya, di selatan Bantul itu ada perkampungan namanya tuh Banyu Sumurup. Itu tidak hanya menghasilkan keris tetapi juga rangka, terus cincin keris dan masing-masing sudah spesialisasi. Cincin keris itu kalau dituruti ya, ada yang dari emas matanya berlian, ya kan? Terus ada juga yang biasa, yang kodian juga ada. Ini makanya saya kasih contoh satu supaya enggak. Oh, sampai kayak urusan itunya juga jadi. Nah ya? ini namanya cincin ini kan ini inten lah, paling enggak intan itu kan dari Kalimantan. Kadang-kadang ininya kan emas, cincinnya tuh emas sama berlian. Iya, iya. Itu satu cincin, itu kalau kita beli di, ini sekarang ada ini, kalau mau nyari di kiri kanannya ada. Bisa 50 juta Mbak. Itu hanya cincin ini. Ini. Ya, ya. Ini kalau berlian dan ininya emas. Hobi yang mahal dong ya. Mahal. Nah, gimana bisa terserap di kalangan anak muda? Oh, jangan salah. Saya itu mempunyai grup ya, grup di medsos gitu ya, di medsos. Anggotanya sekitar 8.700, ya kan? Yang komen itu 8.700, itu 80% itu anak muda. Oh ya. Usia produktif 25 sampai 47. Itu mayoritas. Mereka kolektor. Mereka itu sekarang malah justru itu yang di kiri kanan ini, anak-anak muda itu yang jual. Yang beli tua-tua. Oh, lucu ya, menarik. Itu yang di kiri kanan samping itu mereka anak muda rata-rata. Oh gitu. Itu ya. Lah, Nah ini berarti tadi. yang dikhawatirkan oleh Mas Doni tadi sebenarnya nggak perlu khawatir-khawatir amat dong ya? Iya ya.
Maksudnya ternyata cukup diapresiasi. Cuma terus terang saya masih agak bingung ya. Biasanya sebuah warisan budaya dia bisa sustain berkelanjutan dalam gaya hidup paling nggak anak muda, orang urban itu ketika bendanya itu tuh wearable. Ya, seperti pakaian, kebaya, batik. Ini kan sangat mudah dialter ya, digoreng lagi gitu loh untuk diserap menjadi pop culture. Lah kalau keris gimana Mas? Ada ide? Ya agak sulit kalau kerisnya sendiri ya di pop culture kan, karena pop culture itu kan masif. Sementara kan kalau kita bicara keris kan ini bicara mengenai keunikan gitu. Jadi setiap keris kan berbeda. Ya, kalau buat di pabrik bukan keris lagi namanya, kira-kira gitu. Tapi diskusi mengenai keris, ya perbincangan mengenai keris itu semua orang bisa akses gitu. Karena sekarang ada internet, ya ada forum-forum diskusi. Jadi narasinya yang kemudian bisa diakses oleh orang banyak, anak muda. Tapi kalau keris sendiri, ya memang ini satu tanda bahwa manusia tuh punya kebutuhan terhadap hal-hal yang tidak tergantikan gitu. Ya, kalau gelas ini kan bisa digantikan, semua sama gitu. Tapi ada kebutuhan terhadap hal-hal yang unik gitu. Yang punya arti dan akhirnya menjadi sesuatu yang personalized gitu. Keris itu lama-lama kan kita personalized gitu. Jadi ada yang mengatakan ini cocok ya karena sesuai dengan hati yang bersangkutan gitu. Jadi bukan sesuatu yang bernilai karena harganya gitu loh. Bernilai karena Fungsinya. tren, karena fungsinya. Tapi kan ada satu yang Fungsi ya. personal. Nah personalisasi ini kan memang saya kira ya ke depan orang akan semakin jemu ya dengan segala sesuatu yang masif ya dan pop begitu. Orang akan kemudian kembali pada otentisitas, pada keunikan. Dan itu bukan di keris gitu. Saya kira itu. Menarasikannya ya. Benar. Boleh nambahin Mas Trio? Saya mau menambahi sedikit soal harga mahal. Nah, jadi begini, keris itu sebenarnya kalau kita urut dari waktu pembuatan, biaya produksi itu paling mahal yang Puriyadi itu 2,5 juta. Itu udah pamornya di reka-reka ya, rekayasa ya. Kalau yang melumah biasanya melumah tuh yang pokoknya jadi nggak ditata gitu ya, itu agak lebih murah memang. Nah, tapi kalau kita mau pakai patokan itu 2,5 juta lah, anggap 3 juta lah. Ya keris itu harganya 3 juta. Cuma memang setelah itu kan diberi sesuatu kan, ada yang diberi kinatah emas. Jadi di dalam bilahnya itu nanti ada yang, kan ada istilah dua, ada namanya kinatah, yang satu sinarasa. Kalau kinatah itu jadi tempat dudukannya emas itu udah disiapkan, jadi digores di bilah itu udah digores gitu untuk menaruh emas supaya nggak mudah copot. Nah nanti tergantung emas itu kan, emas itu ada istilahnya apa Mas? Pedono ya. Tertinggi di keris itu pedono itu 11. Jadi letak di sini satu pedono, di bawah terus di samping itu semampu kita itu 11 perdana. Itu pasti mahal. Jadi karena gram emasnya kan mahal. Belum jasa, itu kan keahlian ya. Itu beda lagi dengan empunya. Tukang kinatah emas itu beda lagi ya. Sekarang berapa Mas kalau di Jogja itu sama? Nugroho itu? Nah, itu, Indro itu di Jogja itu kalau nggak salah tergantung kita mau berapa wedono tadi. Jadi wedono itu berapa banyaknya emas yang mau kita pasangkan di keris. Nah makin banyak emasnya makin mahal. Makin banyak wedononya makin mahal. Itu yang membuat mahal. Belum ditambah tadi seperti Mas Jimmy bilang ada cincin yang ini bisa 50 juta. Ini namanya pendok ya. Di dalamnya ada gandar, namanya gandar tuh sarung tapi dari kayu. Terus disarungi lagi ini emas, bisa emas. Ada yang kasih intan, berlian, ini jadi mahal sekali. Belum ini ada yang gading. Nanti juga ininya, ya begitu akhirnya kan karena personal tadi seperti Mas Doni bilang. Apa sih kayak kita punya kendaraan gitu kan, kendaraan tua yang kita mungkin dari muda kita rawat akhirnya kita tambah apa. Kan jadi mahal sekali. Enggak ternilai dan itu ya begitu memang. Jadi ketika kita butuh
uang gitu ya, ya keris saya rasa liquid kok. Oh gitu. Liquid, jadi Wow. tapi bagus loh ya. Ya, ya, ya. Jadi jangan bicara keris yang rendahan, dalam arti rendahan tuh begini, kerisnya biasa saja, dari sisi garapnya kan ada garap tua, utuh ya, utuh, itu menentukan juga nilai. Jadi soal apa mahal dan murah itu faktornya banyak sekali. Kalau mengkoleksi keris itu menikmatinya seperti apa sih? Nah itu seperti, Pengen tahu. Mbak Sari senang lukisan nggak? Iya, seneng Atau banget. kembang, atau apa ya lah yang senang? Lukisan. Nah, senang lukisan. Pasti kan dinek-nek ya, dirawat, dinikmati, pasti terus ya sangat sangat pribadi ya. Ini dulu pelukisnya idenya dari mana ya? Kok di sini ada goresan kuas begini? Ini kok warnanya kok merah ya, bukan hijau. Itu di keris sama. Ini kok Apa maksudnya dipajang gitu atau Ya, menikmatinya ya, ya kita dilihat-lihat lihat. atau sambil disentuh ya gitu. kita lihat-lihat begitu memang. gitu ya? Iya, kita lihat-lihat, kita bicara sendiri kan. Dengan keris ini bicara sendiri kan. Berinteraksi dengan hati. Iya, bagus, seneng kita lap-lap. Ini kita, nanti ini pakaiannya mau saya ganti yang bagus. Ini pribadi betul, sangat pribadi dan unik gitu loh. Bahagia kita dari situ. Saya kira itu ya. Jadi relatif ya, soal harga itu relatif dan bisa mahal sekali. Mbak Sari kalau jalan-jalan di situ, kemarin saya lihat yang punya sahabat tuh, cuma keris lurus terus ada emasnya di depan namanya Panji Wilis gitu ya. 200 juta ya, ini berapa mas? 200 juta. Sangat relatif, subjektif sekali. Jadi ya begitu. Ya, tadi kan dibilang Pak Bo salah satu definisinya adalah dia juga sebagai spiritual object ya. Iya, iya. Mungkin itu justru nilai yang bisa sangat khusus ya. Betul, Pada si keris ini. Nah, gimana ketika misalkan orang menjadi kolektor Keris. gitu ya. Dia mendapat insight atau benefit apa dari secara spiritual dengan Nah, ini memiliki begini. keris. Ini kan mau pemilu ya. 2024 itu pasaran keris itu tinggi. Nah, ini aneh nih. Kenapa? Nah, saya pernah lihat di depan mata saya sendiri, tapi ini saya pasti nggak akan sebut. Ada satu jabatan baru. Pernah diliput Sari pasti orangnya. Nah ini ya, ada 3 calon. 3 calon yang mau menduduki posisi ini. Posisi yang sekarang lagi hangat dibicarakan. Ya, bukan presiden loh ya, bukan. Nah, posisi ini betul-betul diincar oleh 3 orang itu, terus dia dibisikin oleh teman dia, lu segitu masa kamu nggak bisa beli, kamu harus beli tuh. Akhirnya 3-tiganya itu membeli, dan akhirnya nanti yang dipilih kan cuma 1 itu, yang menduduki posisi itu. Nah, di dalam pemilihan umum juga begitu, atau di pilpres atau pilkades gitu ya, itu pasaran-pasaran keris itu lucunya itu naik. Artinya apa yang mereka cari itu? Mereka kan mungkin mencari kalau istilah yang netral itu sifat kandel. Sifat kandel itu adalah untuk membesarkan hati. Jadi seorang yang mencalonkan sebagai seorang camat misalkan, sebagai sifat kandelnya dia mencari pusaka untuk supaya percaya diri gitu loh. Oh. Itu tuh banyak terjadi. Kalau misalkan ada pilkada atau pilkades gitu ya. Termasuk juga pilpres ini juga pemilu. Itu ada yang kadang-kadang meminjem atau kadang-kadang juga memesan. Jadi pasaran untuk membeli atau meminjam pusaka itu tinggi pada saat itu. Nah, ya, kenapa kalau kayak gitu ya sustain lah ini industrinya. Tiap kali pilpres, Iya, pilkada. pilpres, pilkada ini boleh ditanya nanti di Pasaran langsung panas. teman-teman yang kiri kanan ini, mereka tuh kalau jual keris mereka tuh keliling loh. Karena setiap bulan itu ada pameran di Jawa. Mereka keliling dari Semarang nanti ke Surabaya, lalu ke Bali, ke Lombok. Pas ada balapan di sana, mereka juga bikin pameran. Balapan di mana? Di Lombok gitu ya, di Mandalika ya. Yeah. Mereka bikin pameran dan mereka juga jualan di dekat sana. Artinya tuh sebetulnya nggak kesulitan. Artinya mau membikin sebanyak apapun seperti Madura sekarang membikin mungkin 5.000 itu ya.
Ada aja yang beli. Terserap pasar selalu ya. Terserah pasar menurut mereka loh, menurut mereka begitu. Ya Nah, saya kira itu. Itu Pak Bu berarti kan keris itu tadi value-nya dia melebihi dari sekedar biaya produksinya berapa tadi 3 juta ya atau whatever lah mau ditambahin emas kayak mau ditambahin intan kayak Ya. itu sebenarnya beyond dari harga materialnya gitu. Betul. Tapi dia karena narasinya kan, Yap, narasi bisa. spiritualnya itu gitu loh yang membuat dia selalu Laku. laku dan terserap oleh pasar gitu loh. Iya. Tapi di satu sisi Pak Rio tadi bilang bagaimana ingin menghapuskan stigma mistis lah apa segala macam untuk Anak untuk, muda untuk ya, anak anak muda. Tapi jangan-jangan malah justru nggak perlu, cuman tinggal perlu aja reshape lagi narasi mistisnya tuh mistis yang seperti apa dulu. Kalau misalkan itu nggak ada sama sekali, justru malah kehilangan value hanya sekedar bertabur intan dan emas aja. Betul. Saya kira Apa betul ya. bedanya dengan tas Hermes, dengan Gucci dan lain-lain gitu loh. Nah. Kalau dia nggak punya value spiritual, Ya. tas-tas ya, betul, segala betul macam sekali, betul. nyonya-nyonya sosialita itu kan nggak ada nilai spiritualnya gitu loh. Kenapa harus berusaha menghapuskan stigma Ya. itu? Orang itu denial kok menurut saya gitu loh. Kita semua Ya. tahu kok memang keris itu mystical object, memang keris itu spiritual object gitu loh. Kalau berusaha menghapusnya itu bentuk denial menurut saya. Ya, jadi gini Mbak, bukan yang mau harus dihapuskan tentang bukan spiritual apa itunya, faktornya itu bukan, tapi stigma bahwa itu ada jin, ada setan, ada sesuatu apa itu kalau orang Jawa suka ditanya yoninya ada nggak itu? Yoni itu nggak tahu apa energi atau apa, tapi bahwa itu hidup. Tapi bukan jin setan seperti yang saya ceritakan, saya ikut pameran di pasar ITB itu ya, satu hari itu anak-anak nontonnya 2 Jin meter. kafir. Itu karena mereka takut, itu jin. Ada Nah maksud saya yang Itunya. apa itu tentang spiritual anunya tadi, faktornya tadi nggak dihilangan, nggak perlu kita terangkan. Karena itu hidup kok, memang hidup, di kalangan kita hidup. Jadi begini misalnya, saya mau cerita tentang hubungannya misalnya dengan kebiasaan ya, masyarakat di Jawa itu, di Jawa ya saya bilang, itu semuanya kan diberi nama loh. Bahkan saya kendaraan saya beri nama itu, pakai apa sih wulung itu, hitam pasti, mobil saya yang hitam si wulung. Mempersonifikasikan. Iya, jadi benda. lebih naik si wulung aja. Nah di keris juga sama, nah itu nilai-nilai seperti itu kan menurut saya bukan mistik, bukan klenik kan, tapi itu yang memang hidup. Jadi misalnya kayak setan kober Aryo Penangsang itu kan pertikaian politik ya, antara Pajang, perebutan Demak ya, antara Aryo Penangsang dengan Jaka Tingkir ya, Pajang nantinya. Itu kan setan kober kan dicari-cari, apa sih, ada yang mengatakan itu aslinya dari setan kober, setan kater, cinta yang tidak sampai. Mosok sih wong Aryo Penangsang itu seorang temperamental gitu ya. Nah itu kan menarik, tapi lepas dari itu, apakah itu setan kober terus dari setan enggak? Terus misalnya perpindahan dari Keraton Kartosuro ke Surakarta dibangun, itu kan pakai keris gajah birawa. Jadi di di kekuasaan di zaman dahulu kala itu selalu ada itu. Bahkan ketika Pangeran Puger memberontak dan menjadi PB1, itu dia gelisah sekali karena semua pusakanya dibawa lari oleh Hamengkurat III dan dibuang ke Sri Lanka oleh Belanda. Itu dialognya luar biasa. Itu membuktikan ada sisi-sisi spiritual yang ya nggak tahu dia begitu, ini pusaka keraton tuh raja harus punya itu gitu loh. Ya. Jadi Mungkin, bukan ya. tentang jin setannya tadi, bukan. Mungkin image yang tadinya dark gitu ya, dark Ya. energy gitu ya, menjadi lebih bright lah gitu loh. Iya, saya kira Kan itu. kayak termasuk juga di Wastra kalau yang mungkin bisa lebih saya mungkin ketahui, sedikit lebih saya ketahui kayak orang membatik, bikin tenun segala macam kan sebenarnya banyak banget laku spiritualnya, laku ritualnya termasuk juga puasa dan sebagainya. Iya, Dan iya. itu ada bedanya dengan ketika misalkan sebuah tenun dibikin dengan ATBM aja, alat ATBM. Yang bagian dari sekedar industri. Kalau misalkan ulos ya, kalau orang Batak itu bilang ada ulos yang bertondi, ada yang enggak. Tondi itu maksudnya ya kurang lebih taksu ya kalau orang Bali juga Ya, bilang, ya. energi gitu loh. Ya itu mirip seperti misalnya. Itu juga kind of spiritual thing Iya, sebenarnya iya. sama juga Ya, seperti dengan Mbak Sari keris. misalnya, kenapa misalnya
Mbak Sari fotonya itu suruh pelukis-melukis, ketimbang dicetak aja lebih persis. Iya, Ya. iya, iya. Padahal dilukis pasti ada paling 80%. Presisi. Ya, presisinya kurang. Tapi lebih kan itu kan nilai-nilai itu yang menurut saya ya itu hidup di perkerisan. Dan tuh banyak sambungannya nih. Orang senang keris biasanya ada burung perkutut, kayak gitu-gitu. Oh, Macam-macam. ada. Iya. Berhubungan begitu. Oh, apa ininya lagi? Apa namanya anasirnya lagi apa Iya, kalau udah apa ya? keris, burung perkutut terus apa lagi tuh? Itu kan ketentraman, nyaman, kayak gitu-gitulah. Tapi ini Jawa aja. Saya nggak mempelajari daerah lain, tapi ya Boleh. monggo. Mas Doni. Jadi ini menarik ya. Tadi saya bilang kan bahwa kita ngomongin keris itu nggak habis-habisnya. Jadi kawan saya ini yang tadi saya bilang ahli teknologi pertanian ini, dia itu punya pandangan yang menurut saya agak ekstrim. Bagi dia semua ini makhluk hidup, gitu. Termasuk logam. Kan Tuhan menciptakan manusia di lempung tanah. Jadi duluan lempung tanah daripada manusia, kan kira-kira gitu. Ditiupkan roh, kan kira-kira gitu ya. Nah dalam lempung tanah ada besi, kira-kira gitu. Nah dia percaya betul bahwa segala sesuatu yang memancarkan energi, ya itu hidup. Ya, jadi dia berpandangan bahwa sudah waktunya fisika dan biologi itu merge. Gitu. Jadi ilmu kehidupan dan ilmu fisik itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan secara segregatif. Nah, ini pandangan dia ya, pandangan dia. Saya pikir menarik. Nah tapi kalau kita bicara keris, kita bicara logam, ya maka pasti ada esoterisnya. Kalau kita bicara klinik, ya kita bicara kodam dan lain sebagainya. Itu satu narasi. Ya. Tapi sebenarnya begitu keris diciptakan, itu seperti lempung tanah yang ditiupkan roh. Logam ditiupkan, yang meniupkan siapa? Empunya. Apa? Ya segala detail itu semua ya dan makna-maknanya. Dan dia hidup ya ratusan tahun setelah empunya tidak ada. Jadi ya kan ada filsuf mengatakan seniman itu adalah mimesis Tuhan dalam bentuk yang mikro kan kira-kira gitu kan. Jadi seniman itu ya empu ini adalah mimesis Tuhan dalam bentuknya yang mikro. Jadi ibaratnya begitu, logam yang memang sudah memiliki kehidupan dalam artian tertentu gitu ya. Ditiupkan makna, ditiupkan nilai, ditiupkan filsafat, ya, dan itu hidup terus. Nah, sisi itu pun sudah bisa disebut sebagai esoteris gitu loh. Sisi yang bukan semata-mata material thing itu juga kita bisa sebut esoteris. Tapi kan tidak ada salahnya juga kalau kita berbicara sisi esoteris yang lain, sisi spiritual yang tadi disebutkan itu, ya bahwa ada hal-hal yang niskala gitu loh dalam keris itu, ya. Tapi kan itu enak dibincangkan, ya kan? Itu kan jadi diskusi, jadi diskurs. Nah diskurs itu, ya lama-lama sudah tidak lagi berhubungan dengan objeknya gitu, ya. Kita menikmati diskursnya dan lupa objeknya. Udah kita ngomongin aja esoteris itu. Ada nggak ada ya nggak tahu. Keris yang saya koleksi itu, ya kan saya taruh di kamar, ya. Lah ini bicara esoteris yang sisi ini ya. Sopir saya berkali-kali bilang tidurnya didatangi macan putih lah, gitu loh. Tapi saya sampai sekarang belum pernah punya pengalaman mistis seperti itu. Sopir saya kalau misalnya pulang ke malam dia suka tidur, saya didatangi macan malam Pak, gitu. Terus besokannya lagi apa lagi, gitu. Sampai dia akhirnya nggak mau lagi, sampai ini hanya untuk berbincangan ya, nggak mau tidur di situ. Oh, nggak mau tidur di Sampai lokasi. akhirnya dia kos. Karena nggak mau tidur di kamar itu. Dia bilang, Pak bisa dipindahkan nggak? Pindahkan kemana gitu. Memang saya taruh di situ. Ya akhirnya dia mengalah pindah. Nah memang enak ngomongin ini. Iya. Ada satu juga ya, itu dari salah satu kawan saya. Dia mengatakan pemilik sebelumnya nggak kuat. Karena istrinya kesurupan berkali-kali. Udah kasih saya aja, ya kan? Di saya nggak ada apa-apa. Jadi ngomongin begini kan seru gitu. Iya.
Dan jangan lupa generasi muda kita munafik loh. Kalau nggak suka Klenik. Film yang paling box office Kuntilanak, Jalangkung. Iya. Betul, Gitu. ya kan? Itu yang Makanya box office. Nggak perlu Itu kira-kira. latihan menghapus itu. Setuju saya. Hidup menjadi lebih berwarna justru dengan hal-hal yang meta naratif itu kan. Yang meta naratif seperti itu gimana Pak Bu? Saya kira betul kok. Anak-anak muda sekarang siapa bilang gak mistik. Mereka banyak yang suka mistik juga. Artinya ya kadang-kadang kita ini kadang-kadang kalau melihat benda itu kalau tidak kayak seolah-olah tidak ada rohnya kalau itu benda. Ya kan seperti itu. Ya nggak ada taksunya seperti itu. Nah anak-anak muda sekarang yang saya heran ini yang di grup diskusi saya itu kadang-kadang malah banyak yang lebih mistik daripada yang tua gitu loh. Itu banyak itu anak-anak muda. Jadi sebetulnya jangan salah. Oh ini kesenangannya orang tua aja. Enggak kok. Keris ini sekarang anak-anak muda banyak yang suka keris gitu loh. Terus kalau toh tidak ada hal seperti itu apa yang bisa dilakukan yang merupakan semacam intangible heritage ya. Intangible heritage Indonesia. Seperti misalkan yang dibikin oleh Mas Tony ini ya. Mas Tony ini yang rambutnya panjang depan ini. Nah, dia kan membuat simbol untuk pameran ini. Berupa tombak yang bentuknya cakra. Nah semua kan dimaknai, dibikin baru. Terus dibikin simbolisasinya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat pameran tentang peace and humanity. Nah ini idenya kan dari Mas Tony ini. Terus akhirnya dibikin tombak cakra, dikasih simbolisasi mengenai peace and humanity. Peace-nya itu ada tandanya di dalam juga ada tuh. Tanda yang dulu tahun 70-an tuh sering dipakai kalung John Lennon segala macam pakai kalung perdamaian segala macam itu. Nah, peace itu ternyata apa? Itu ternyata kan sebetulnya kode dari 2 huruf yang bentuknya kayak mercy itu. Yang lurus itu adalah yang segitiga ke bawah itu N. Terus ini D. Nuclear disarmament. Nah waktu itu, terus akhirnya menjadi simbol perdamaian. Nah ini juga dipakai kok oleh Mas Tony itu diangkat itu sebagai salah satu pusaka pameran. Itu dibikin dengan tempa yang serius itu, dengan tempa serius dan juga dengan ritual. Saya kira dia tetap percaya ritual, Mas itu. Jadi dibikin simbolisasi dan juga diisi kurang lebih seperti itu. Dengan pemaknaan dan ya dengan pemaknaan, paling tidak dengan pemaknaan. Minimal pemaknaan. Itu sekarang kalau ada anak muda pengen belajar bikin keris, itu bergurunya sama siapa, Pak Bo? Banyak sekali yang sebetulnya sudah bisa bikin keris, anak-anak muda juga justru saya kira banyak anak muda yang bisa ya. Di dalam ini ada seorang anak muda yang dia bikin eksperimen misalkan aku mau bikin keris Bali dengan pamornya itu seperti batu. Jadi bentuknya seperti batu. Dia bereksperimen dengan empunya. Akhirnya terjadi kok ada. Pembikinnya kebetulan sama dengan patakannya Mas Tony ini. Oh, iya. Itu ada di dalam anak muda itu. Dan tidaknya dia, banyak itu anak muda yang mencoba eksperimen dengan tempa, dengan segala macam. Bahkan dengan spiritual juga mereka juga melakukan. Iya. Bisa dianggap sebagai seni instalasi nggak sih? Iya Mas, ini sebenarnya. Kalau keris itu kalau diisi Jogja Mas Solo tuh masuknya ke jurusan kriya itu. Jadi memang kalau instalasi kan begini. Saya nggak ngerti persis definisi instalasi ya karena kadang-kadang cuma kertas bekas bungkus saja kalau digeletak di sini sampah, tapi kalau di sana di pameran gitu diberi tulisan narasi gitu udah menjadi seni instalasi kok. Iya. Jadi kalau itu kan soal gagasan sebenarnya. Gimana menginjeksi gagasan dalam sebuah sesuatu yang benda kan. Betul. Menjadi dia beyond benda itu sendiri gitu. Iya. Jadi kalau yang Mas Jimmy sampaikan tadi misalnya tentang tombak tadi, tombak perdamaian dan sebagainya itu memang anunya sama, membuat proses-proses anunya itu sama tentu dengan mencoba kreativitas baru ya.
Ada yang bentuknya kayak bata ditata itu Mas ya. Banyak sekali yang anak-anak muda pintar-pintar. Eksperimen ya. Eksperimen. Kalau kayak begitu evolve dong ya. Maksudnya Ya. terus berkembang. Nah itu tapi memang sampai sekarang pun para empu tetap nggak boleh lari dari bentuk. Dulu pernah ada yang mau istilahnya kujang keris ya Mas, jangkris ya. Jadi jangker. Apa Perkawinan bentuk kujang dengan keris ya nggak terlalu laku karena memang ya keris ya harus keris ya. Definisi keris itu kan ya asimetris seperti yang Mas Jimmy definisikan tadi. Jadi Pakem ya. ya ketika bentuknya berbeda dari itu ya harus nama baru memang nggak masuk golongan keris gitu. Ya seperti wayang, kebetulan saya penggemar wayang kulit juga ya. Jadi misalnya cerita tentang Timur Tengah itu kan ada namanya wayang apa Mas? Jadi lupa. Misalnya wayang Wahyu itu kan tentang Yesus Kristus. Jadi memang nama baru bukan wayang kulit. Kalau wayang kulit ya Mahabharata, Ramayana, kira-kira gitu loh. Jadi harus pakemnya itu, kalau bentuk gaduh kaca ya harus seperti itu. Kalau dia bentuknya begini, wah harus nama baru lah. Jadi di pakem di perkerisan, empu itu nggak boleh lari dari itu gitu. Karena udah ada namanya semua itu. Berarti yang bisa membuat keris itu tetap sustain ya sebagai warisan budaya. Dia mempertahankan pakem tapi juga tetap memberi ruang kreativitas betul. untuk eksperimen. Betul. Itu dimungkinkan ya. Sehingga biasanya bisa relevan untuk anak muda gitu loh. Sangat. Bahkan ukuran aja ya. Kalau zaman dulu itu kan ukuran tuh kan kayak patokan ya 39 cm gitu ya. Kalau lebih dari itu ya misalnya atau maksimal 40 lah. Itu namanya corok. Itu 50 cm nggak apa-apa bikin tapi bentuknya harus tetap. Kalau di keris-keris Pasundan ya, penelitian saya itu keris Pasundan tuh buahnya yang bentuknya panjangnya tuh nggak beraturan. Ada yang 39, 43, 45, ada yang 55 panjang. Tapi bentuknya keris tetap. Jadi ya oke keris gitu loh. Tuh. Pembahasannya kayaknya emangnya yang seru ya. Maksudnya keris ya, udah keris gitu kan, weapon lah. Loh, makanya kalau mau ngomong keris ya memang seperti Mas Doni bilang tadi harus spesifik ngomong keris apa. Tapi kalau warna luas sekali, sebenarnya misalnya kayak ngomong agak berbau tanda kutip mistik ya. Saya sama Mas Jimmy dulu bikin narasinya multidimensi bikin banget. rubrik ya di majalah keris yang kami kelola itu pengalaman pribadi tentang keris ya Mas ya. Itu juga jadi satu rubrik Itu sendiri. saksi kok ada keluarga di Madiun ya, tinggalnya di Cijantung nggak salah. Itu bergantian sakit. Ini sakit, bapaknya terus 5. Itu terus bergantian. Terus? Akhirnya diberitahu oleh seseorang, ya seseorang itu mungkin ya dapat wangsit atau apa itu. Kamu punya keris warisan leluhurmu yang di Madiun yang tidak dirawat. Oh. Terus diambil karena takut. Jadi seperti yang Mas Doni tadi saya terima dari orang yang takut gitu, diserahkan orang dan sembuh. Itu sulit membuktikan secara ilmiah atau sains itu ya sulit, tapi itu kan pribadi dan itu real gitu loh. Real. Mas Rio punya pengalaman apa yang paling absurd? Saya pernah punya pengalaman mirip-mirip Mas Doni ya. Jadi kan keris saya itu banyak. Itu saya ada ruang khusus untuk tamu ya. Nah nggak jauh dari ruang tamu itu ada lemari khusus keris gitu ya. Ruang pajang? Lemari pajang? Enggak, saya keris nggak saya pajang. Tempat nyimpen aja? Keris itu harus tersembunyi karena harus saya sendiri kan. Nah itu ya seperti yang Mas Doni tadi, tamu itu selalu begitu. Wow ditemuin ini, wah saya kadang-kadang loh. Tapi yang mana kan kira-kira kan. Kalau itu bentuknya yoni atau yang mana kan begitu banyaknya kok. Masa lemarinya saya pindah kan. Nah kayak gitu pengalaman saya itu. Jadi akhirnya kamar itu saya fungsikan untuk gudang aja. Oh. Pak Bo, ada pengalaman? Cerita dong Pak Bo yang paling absurd apa nih? Nah ini ada pengalaman saya kaitannya ini dengan teman juga. Jadi suatu ketika saya tuh sakit-sakitan. Istri saya juga bingung. Setiap kali sakit. Terus akhirnya saya ketemu dengan teman saya dari Solo, dia bilang, "Kowe iki kok loro-loronen, kan kamu punya keris yang namanya apa namanya tuh Mas, yang tunggul wulung." Saya punya keris yang ada pamornya tunggul wulung. Padahal kalau orang yang punya tunggul wulung itu kan biasanya terhindar dari penyakit,
bahkan itu menjadi bendera di Keraton Jogja. Bendera Tunggul Wulung itu dikibarkan kalau misalkan ada pagebluk. Nah itu habis 9 waktu itu pernah mengarak bendera Tunggul Wulung itu keliling Jogja. Nah, supaya pagebluknya itu hilang. Itu tahun 43 itu sudah pernah. Nah saya tuh punya keris yang ada gambarnya Tunggul Wulung. Nah terus dibilang sama teman saya namanya Benny ya di Solo. Kowe iki piye lho, kamu punya keris Tunggul Wulung masa kamu sakit-sakitan kan? Terus saya bilang, wah iya ya, wis tak dol, sudah tak jual. Terus akhirnya saya cari itu. Keris Tunggul Wulung tuh saya cari sampai 3 tahun. Jadi tak jual, kalau nggak salah waktu itu saya beli itu murah ya, 750 ya, 750.000. Keris itu keris bagus sekali tapi murah harganya. 750.000 saya jual ke pasar. Di pasar Rawabening 1 juta. Terus dibeli seseorang teman saya itu 1 juta seperempat. Dia bilang gini, Mas Jimmy gimana sih? Ini keris apik-apik kayak gini dibuang. Disimpan nama dia. Terus saya begitu di Solo tadi dibilangin, kamu kan punya Tunggul Wulung. Ah wis tak dol. Ternyata disimpan sama teman saya ini. Teman saya ini tinggalnya di Serpong. Dia seorang dosen ya. Dia belinya dari pasar itu. Iya, itu Mas Jimmy kayak gini kayak gini dijual. Terus akhirnya begitu konangan dia udah disembunyikan sama dia karena itu keris bagus kan. Ada Tunggul Wulungnya dan kayak gitu dijual sama Mas Jimmy, terus dibeli sama dia. Nah, ketahuan orangnya, tak paranin ke Serpong. Aku mau ngambil itu tempat tak beli 2 kali lipat gitu kan. Akhirnya dia ngomel sambil ngomel, wah aku masih seneng dibeli lagi. Ada di sini tadi orangnya. Oh gitu. Ada di sini tadi temannya. Nah terus setelah itu saya beli, saya betul nggak sakit-sakitan itu sekarang. Tapi proses 3 tahun nyari itu? Nah itu 3 tahun nyari itu. Itu waktu sakit-sakitan itu saya cari itu barang itu. Di mana-mana itu, sampai internet saya cari lagi, terus saya hubungi siapa yang punya. Enggak taunya disembunyikan sama teman saya sendiri di Serpong itu. Berarti ya jodoh sama Pak Bo tuh Nah, terus akhirnya balik tapi dia ngomel. Oh itu keris bagus kok dijual sama Jimmy gitu kan. Tapi sekarang masih ada Pak Bo? Masih lah, masih. Ada di mobil. Ada di mobil, aduh kenapa Ada nggak di dibawa mobil. turun? Pengen lihat. Nanti mau lihat. Nanti biar diambil. Itu pengalaman selain yang sakit kayak gitu, Ya. ada lagi nggak pengalaman lain yang kayak mungkin kayak supirnya Mas Doni? Silakan ini Mas Doni nih. Mas Doni. Kalau Mas Doni sendiri tapi kayaknya Kalau saya enggak pernah. Udah nggak Kalau saya boleh sendiri tidak pernah. Tapi di rumah saya hampir semua ya mengalami itu. Oh jadi bukan hanya si supir ini tadi? Iya. Jadi Oh. banyak yang kerabat juga tinggal di rumah. Pengalamannya Malam beda-beda. itu dia lagi tidur di kamar atas. Kok di bawah tuh kayak ada orang bercakap-cakap tapi kan karena kejauhan ngomong nggak jelas gitu ya kayak dermimil gitu loh Bergumam? bergumam Mumbling, oh, iya, gitu iya. kan. Dia kira itu TV nyala. Dia keluar toh. TV-nya mati. Siapa? Kayak suara orang banyak ngomong gitu. Jadi cerita, Mas aku semalam tuh kok di bawah kayak pasar gitu loh. Orang kayak bercakap-cakap tapi dalam artikulasi yang tidak jelas. Oh ya nggak tahu, bilang aku sih nggak pernah. Tapi selalu other experience lah. Saya sendiri personal tidak pernah. Ya saya sendiri berpendapat bahwa itu koleksi saya, ya nilai-nilainya ya nilai kebudayaan saja kalau menurut saya, bagi saya ya. Iya. Itu di rubrik ya, di majalah itu pengalaman orang-orang yang dimuat di situ ya, Mas Rio. Sejauh ini pengalaman-pengalaman yang metanaratif itu tadi, itu ada yang sampai kayak life threatening gak sih? Yang apa ya, cukup mengancam Kalau sampai hidup atau mengancam nyawa atau enggak gitu loh. Yang Atau kita- sekedar yang kayak gini-gini aja. ada sih yang cerita sampai rumahnya terbakar gitu itu ada. Cuma saya agak lupa persis tapi banyak sekali. Itu ya. Nah, ini ada contohnya nih kebetulan. Ini ada sebuah keris ya. Kerisnya itu lurus ada singanya. Di pangkalnya. Iya di pangkalnya.
Mas tadi ada Mas Allen itu, Mas Allen tahu dia. Nah itu keris itu dibeli orang, orangnya sakit. Beberapa kali dibeli orang sakit yang biasanya meninggal. Yang punyanya Pak Sani itu apa namanya? Horor banget, biasanya meninggal. Yang singa itu loh. Nah itu 3 orang ya. Tadinya tuh Pak saya sebut aja ya, Pak P ya. Pak P itu seorang Chinese, dia punya keris 20 ribuan. Meninggal. Nah itu waktu itu meninggal. Terus ada lagi, setelah itu diambil orang lagi, meninggal juga. Terus diambil 1 orang lagi itu sakit gitu. Nah itu ada, memang kayak gitu ada. Padahal itu sebenarnya kebetulan ya. Kebetulan, tetapi kebetulan memang seperti itu ada. Nah itu harganya malah mahal. Dan sekarang malah harganya mahal tuh sekarang. Serem juga. Itu apa namanya? Orang kalau ingin memiliki keris gitu tuh, jadi bagaimana mendeteksinya ini cocok apa nggak cocok buat dia? Baik memberi apa ya? Mengempower dia atau enggak gitu loh. Kalau di dalam tradisinya memang ada caranya sendiri. Namanya tuh ditayuh. Nah, namanya tuh ditayuh itu ditaruh di bawah bantal. Itu kalau cara nenek moyang ya. Terus? Ditaruh di bawah bantal, nanti kamu diimpiin apa? Oke. Nanti kalau di dalam mimpi itu ketemunya misalkan putri cantik gitu ya. Bagus tuh. Oh. Terus misalkan ketemunya horor gitu ya. Ya Berarti kurang nggak bagus, baik. kurang lebih seperti itu. Nah ini yang saya sebut tadi yang Tayuh ya. ini kan ada gambarnya Tunggul Wulung di sini nih. Tunggul Wulung itu apa tadi Pak? Nah Tunggul Wulung ini kalau di Jogja itu menjadi bendera Keraton Jogja. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi kayak bentuk orang, kepalanya, terus ada tangan sedikit sama kaki. Itu kayak pakai hoodie gitu ya? Ya pakai gitu. Nah Kayak apa? seperti ini tak jual waktu itu. Terus temen saya yang dari Serpong tadi, ini Mas Jimmy kayak gini Ini dijual. kok wangi Dibeli. cendana ya aku mencium. Iya, pakai cendana semua. Pakai cendana, oh betul. Nah ini kalau di Jogja kan bendera seperti ini kalau mereka ada namanya apa? Enak baunya. Bendera bendera Tunggul Wulung itu. Zaman dulu itu diarak, kalau sekarang ya enggak lagi. Diarak? Diarak, Oh. keliling keraton itu dulu. Ya, kalau sekarang ya enggak, nanti dimarahin banyak orang. Kenapa? Oh, diam-diam. Ini 3 tahun saya cari ini. Ini 3 tahun saya cari. Saya jual, dibeli sama teman saya itu, disembunyiin sama dia. Karena ini sebetulnya barang bagus, cuman kok dijual gitu. Nah, terus akhirnya begitu setelah 3 tahun saya sakit-sakitan, kebetulan sakit-sakitan. Saya dibilangin, kamu harusnya nggak sakit-sakitan, kamu punya Tunggul Wulung gitu kan. Terus akhirnya ketemu di Serpong itu, saya minta orangnya tadi di sini. Wow, ada aja ceritanya ya. Iya. Pak Bo punya berapa banyak Kris? Boleh tahu dong? Waduh, ceritanya begini. Ancer-ancer lah. Suatu ketika tuh saya tidak suka keris sebetulnya. Tadinya itu hobi saya itu modern ya, sound system segala macam tuh yang ya. Jauh. Terus masuk Kompas, terus kenal beberapa orang yang mainan keris gitu kan. Akhirnya saya seneng keris. Sebetulnya saya tertarik itu waktu saya tinggal di Prancis itu ya, beberapa bulan gitu. Saya melihat di sebuah lorong bawah tanah di Trocadero, di dekat subway, itu ada museum, Musée de l'Homme. Musée de Guimet. Di Guimet itu ada keris di situ. Loh ini orang bule punya keris, aku orang Jawa orang duwe keris gitu kan, malu kan. Pulang dari sana, edan keris. Oh, tahun berapa itu berarti? Tahun 93. Oh, berarti dari tahun 93 mulai. 93. Oh. Nah terus setelah dari situ saya keliling, kemana-mana dicari. Akhirnya tuh saya mendapat 600 keris. Lebih dari 600 keris. Nah terus saya ketemu dengan teman saya tuh, bos saya di kantor. Saya tulari hobi. Dia hobinya batu tadinya. Saya ajak ke Rawabening, akhirnya dia beli keris. Akhirnya idan keris juga dia. Bos saya. Jadi kalau rapat, dia memimpin rapat di kantor, kodenya gampang. Pakai istilah-istilah Keris. teknis keris. Misalkan
wah ini pamore wis anu ini junjung derajat atau apa. Itu kode bahwa saya sama dia nanti habis rapat itu harus ke tempat keris. Itu sama bos saya tadi. Nah itu bos yang saya tulari tadi ada di sini tadi. 600-an, nyimpennya 600. gimana itu? Pak? Sekarang udah enggak, Allah. sekarang udah enggak sampai 600. Sekarang paling cuman ya 100-an paling. 100-an. Sekarang yang nyimpen bukan saya, Siapa? istri saya. Oh ya? Oh iya Wow. dia seneng keris sekarang. Saya tulari. Gila, hebat. Iya itu. Mungkin ini kali ya resep terengginasnya dia. Ah. Hah? Aku baru Gimana Mas, bener ya? umur Coba, 70 masih kayak begini. Jadi gini, kalau soal ngomong keris itu ya, tadi kan apa sih benefitnya gitu yang non materi ya itu Hah. temennya banyak banget. Oh temennya banyak. Oh iya betul, dari anak muda sampai yang tua sekali banyak sekali. Dan di mana-mana bisa. Ini Pak Bo ini kalau beliau emang tokoh perkerisan nasional ya, nggak ada yang nggak kenal. Itu di mana-mana temennya ada. Jadi itu keuntungan menurut saya, yang keuntungan apa ya yang nggak tak ternilai lah. Sahabat banyak sekali. Pertemanan, Iya banyak sekali bahan sahabat. perbincangan. Ya, kalau udah ngobrol keris sampai pagi itu. Ada sebuah tempat di Jakarta yang, wah kalau ngobrol udah sampai jam 2 pagi itu. Padahal yang diomongin ya itu-itu aja. Kalau ngobrol kumpul gitu kerisnya dibawa. Iya ada yang bawa, Oh. sambil kan, itu kan diskusi keris itu kan makin banyak kita memegang keris dan diskusi, makin pintar kita. Karena waktu awal seneng, itu hal biasa namanya orang keblondrok. Keblondrok itu apa ya? Kayak kasmaran. Ya apa? tertipu lah. Oh. Itu Pak Abu mungkin beli 600 itu mungkin separuhnya mungkin tembakan. Jadi keris itu ada tembakan, ada tidak tembakan. Jadi gini, kalau yang namanya keris tembakan itu keris dibuat baru tapi dituakan, disepuhkan Ya, supaya ya, harganya berlipat. Dibikin rustic. Nah itu kalau kita sebagai penggemar itu kalau nggak ketemu teman diskusi dan sebagainya keblondrok terus. Karena itu ilmunya nggak tertulis. Jadi ada bukunya misalnya. Tapi seperti apa sih yang asli ya itu kita harus teliti, diskusi, masih ke opo yo. Ini apa ya, ini mana, itu kan banyak sekali. Bahkan perkiraan tahun agak sulit ya. Jadi ini ya kita hanya apal aja kan gaya seninya itu kan. Ya. Oh ini Majapahit, itu karena model kayak Majapahit itu seperti itu. Dan bisa dibuat oleh anak sekarang. Terus dituakan dengan berbagai cara ya. Jadi itu aja, jadi keuntungan itu. Sehingga kita nggak mudah keblondro, sahabat juga banyak, pengetahuan meningkat. Dan info-info apalah yang bisnis pun akan berkembang ya. Saya kira itu ya. Baik. Oke, ini udah dikodein mulu sama Masnya di situ. Bisa-bisa sampai jam 2 juga kita di sini. Sampai tutup. Sudah hampir tutup. Penampakan di depan ini jangan-jangan cuma halu, padahal nggak ada. Kalau saya udah gak sabar muter-muter ini. Dasar tuntutan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak perbincangan kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sih merasa punya pengetahuan baru ya dari perbincangan singkat 1,5 jam ini tentang keris. Sambil berdoa mudah-mudahan saya nggak kebawa tergila-gila dengan keris. Cukup sudah. Terima kasih banyak buat Pak Bo, Mas Rio, Mas Doni sudah hadir dan berbagi pengalaman dan pengetahuan di sini. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Makasih, selamat